نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Jadi kita lanjutkan di bahasan bab ma ja'a anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir. Penjelasan tentang bid'ah yang dosanya lebih besar daripada al-kabair, ya, lebih besar daripada al-kabair, lebih berbahaya daripada dosa besar yang lainnya. Baik, sudah sampai pada al-khairu, ya. Al-khairu, kebaikan. Apa itu kebaikan dalam agama? Kebaikan dalam agama fima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kebaikan. Dalam ukuran agama Islam, ya. Jadi kebaikan itu diukur berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan al-ma'ruf, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Inilah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seluruh petunjuk Nabi itu lebih baik daripada petunjuk dari seluruh manusia. Salat yang terbaik salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencontoh salat Nabi, berarti kita mendapatkan salat yang terbaik. Salat terbaik salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencontoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita membaca salat terbaik. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, kebalikan daripada itu, segala perkara yang buruk dalam agama itu yang diada-adakan, yang dibaru-barukan, yang dibuat baru oleh orang. Itu perkara yang paling buruk, menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik petunjuk itu milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau ada orang mengatakan ini lebih baik, pasti dia berdusta atas perbuatan tersebut. Karena sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilun ala anna al-bid'ata syarrun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu buruk. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih yang terbaik. Ya. Wa in kana sahibuha yazunnu anna khairun. Walaupun pelakunya meyakini apa yang dia lakukan itu kebaikan. Ya. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap yang dibaru-barukan dalam agama adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Ai kullu bid'atin dhalalah, laisa hunaka bid'atun hasanatun. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, konsekuensinya perkara baru itu adalah bid'ah. Konsekuensi bid'ah adalah sesat, dan ujung dari kesesatan adalah neraka jahanam. Maka laisa hunaka bid'atun hasanatun, tidak ada di sana bid'ah yang baik. Semua bid'ah itu buruk. Karena bid'ah itu terkait dengan agama. Ya. Kama yaqulu may yaquluhu minal mubtadi'ah alladziina yurawwijuna al-bid'ah bi annaha bid'un hasanah wa laysa bid'an sayyi'atan, sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku-pelaku bid'ah, diserukan oleh pelaku-pelaku bid'ah. Ya.
bahwa apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwakan, ajak manusia kepadanya adalah bid'ah hasanah. Laisat bid'an sayyi'atan, bukan bid'ah sayyi'ah. Subhanallah. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaru anna kulla bid'atin fahiya dhalalah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ini perkara penting, ikhwan. Bid'ah itu perkara penting, perkara yang menyebabkan umat itu terpecah belah. Perkara yang menyebabkan umat itu saling membenci, ya, saling mengafirkan, bahkan saling menumpahkan darah. Maka kalau memang ada bid'ah hasanah itu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, merinci. Paham ya? Karena Nabi itu adalah orang yang paling tidak mau umatnya berpecah belah, umatnya saling bertengkar. Ya, dan kita lihat ikhwani fillah, bid'ah ini sumber pertengkaran, sumber perpecahan. Ya, sumber apa? Perpecahan. Kalau seandainya ada bid'ah yang baik, pasti Nabi menjelaskan kepada kita ada bid'ah hasanah. Paham ya? Tapi Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa ada bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah mengecualikan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Nabi tidak mengatakan kullu bid'atin dhalalah illa, kecuali semua bid'ah itu sesat kecuali. Paham ya? Ya, illa. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Berarti ini menunjukkan bahwa bid'ah itu pasti sesat. Dan ini adalah kalimat umum, maka biarkan keumumannya berlaku. Ya. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Tapi tidak ada dalil yang mengecualikan. Walaysa hunaka bid'atun hidayatun aw khairun. Tidak ada satu bid'ah yang berupa petunjuk, ya, atau baik. Falau kanat hadhil a'malu khairan la syara'aha Allah. Kalau seandainya perkara itu baik, amalan-amalan itu baik yang menurut mereka itu adalah bid'ah hasanah, maka pasti Allah akan mensyariatkannya, menetapkannya sebagai amalan ibadah, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana tidak ada kebaikan, maka Nabi tidak mensyariatkannya. Maka sunnah itu, ikhwan, secara umum dibagi menjadi dua. Ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan oleh Nabi kita kerjakan, dijalankan para sahabat kita jalankan. Ini namanya sunnah fi'liyah. Iya. Ada namanya sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan. Nabi tidak mengerjakan, ya jangan antum kerjakan, jangan kita kerjakan. Para sahabat tidak mengerjakan, ya jangan dikerjakan. Seperti tahlilan setelah kematian, Nabi tidak mengerjakan, ya udah usah kita kerjakan. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada yang meninggal, bahkan istrinya meninggal, Khadijah meninggal, Zainab meninggal, anaknya Ruqayyah bahkan meninggal semua kecuali Fatimah. Tidak ada Nabi melaksanakan apa? Tahlilan. Kalau seandainya ini kebaikan, pasti Allah diperintahkan kepada nabinya, Rasul, ya buat acara tahlilan. Si begitu. Karena ini mengandung kebaikan, mengandung pahala yang bisa membawa orang ke surga dan menyelamatkan orang dalam kuburan. Itu. Tapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita, tidak memerintahkan sahabatnya untuk mengerjakan. Ini menunjukkan sunnah ini sunnah tarkiyah, ditinggalkan. Paham ya? Ya, baik. Jadi, fa law kanat hadhil a'malu khairan la syara'a Allah jalla wa ala li ibadihi. Kalau ini baik, pasti Allah syariatkannya. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ya. Untuk apa? Hamba-hambanya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya kepada umatnya. Iya. Baik dari sisi dia melarang umatnya melakukan begini, maupun dari sisi Nabi memerintahkan umatnya untuk begini. Kan begitu ya? Iya. Nabi sayang kepada kita, maka dilarang begini, begini. Agar kita tidak terjatuh pada neraka jahanam. Nabi sayang kepada kita, Nabi perintahkan begini, agar kita masuk surga. Kan begitu.
Ya toh? Maka seandainya kalau ini baik, pasti Nabi perintahkan kepada kita. Oh, ini bisa membawa kamu ke surga, kerjakan. Tapi kan tidak. Dan Nabi tidak mungkin membiarkan satu perkara itu dibiarkan kepada sahabat untuk dipahami dan diamalkan sendiri. Tidak mungkin. Karena tugas terbesar dari seorang Nabi adalah menyampaikan amanah wahyu, risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada kita. Paham ya? Maka kalau memang itu baik, maka Allah akan mensyariatkannya. Ya. La syara'a li ibadi. Fa inna Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha mulia, maha tinggi. Lam yatruk syai'an fihi khairun lil ibadi illa syara'ahu lahum. Allah tidak pernah meninggalkan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan untuk hamba-hambanya kecuali Allah mensyariatkannya untuk mereka. Paham ya? Maka orang-orang berbuat bid'ah itu seakan-akan mengatakan kami lebih paham syariat daripada Allah. Kami lebih paham syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih pandai daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Maka ini kurang adab namanya terhadap Allah, terhadap Nabi. Maka para ulama mengatakan bid'ah itu mengkoreksi wahyu Allah. Subhanallah. Mengkoreksi apa? Wahyu Allah. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Kata mereka belum. Masih ada bid'ah hasanah. Itu kalau kita bisa kita polanya itu. Ya, ini sudah ada SOP-nya. Di perusahaan kan bisa ada SOP tuh. Ente buat SOP baru katanya. Ini baik bos. Kan begitu. Kira-kira dia orangnya diapain Pak? DSP kan Pak? Ya begitu logika sederhananya. Ya. War rasulu lam yatruk syai'an minad dini illa bayanahu. Jadi Allah tidak meninggalkan satu perkara yang baik kecuali Allah syariatkannya. Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang baik kecuali Nabi menjelaskan kepada kita. Dan itu tugasnya Nabi, para Rasul, para Nabi dari dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari riwayat Abdullah bin Amr bin As. Iya. Bahwa kewajiban para Nabi dan Rasul itu menjelaskan segala sesuatu yang mendekatkan orang kepada surga. Dan menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang terjatuh kepada neraka. Ya. Kalau Nabi tidak menjelaskan ada satu perkara yang tidak jelaskan, berarti Nabi khianat. Kenapa? Karena Allah yang mensyariatkannya. Nabi tidak menjelaskan, berarti apa? Khianat. Dan itu tidak mungkin Rasul khianat. Maka Imam Malik mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa ini bid'ah hasanah, maka dia menuduh Nabi khianat terhadap risalah. Nabi belum menyampaikan risalah. Kan begitu ya? Ya sama dengan kita. Kita menulis surat begini. Jelaskan kepada kepala-kepala cabang misalkan. Kamu jelaskan begini ke anak buahmu ya. Ya. Ternyata suatu hari anak buahnya melanggar. Kenapa melanggar? Saya belum tahu SOP-nya. Berarti yang salah siapa? Kepala cabangnya tidak menjelaskan kepada anak buahnya. Karena dia punya kewajiban menjelaskan SOP tersebut. Ya sama. Allah mewajibkan Nabi SAW menjelaskan segala hal yang mengandung kebaikan. Dan segala hal yang mengandung keburukan. Agar umatnya selamat, tidak salah jalan. Ya. Paham ya? Lam yaktum wa lam yaktum minhu syai'a. Nabi tidak menyembunyikan sedikit pun daripada agama ini. Maka dalam satu hadis kan dikatakan man su'ila an ilmin, ya. Fakatamahu, siapa yang ditanya tentang satu ilmu dan dia sembunyikan, dia tahu dia sembunyikan, ya. Lujima min lijamin nar, akan dicambuk dengan cambukan api neraka. Ini kita. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti Nabi menjelaskan kepada kita. Karena tidak ada manusia yang paling sayang kepada umatnya melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang paling mengharapkan umatnya selamat semua dari api neraka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada manusia yang paling fasih, paling paham agama, paling pintar menjelaskan agama melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang manusia yang mengatakan ini baik, subhanallah. Seakan-akan mengatakan Nabi tidak fasih menjelaskan agama.
Nah, perkara begini kita harus yakini ikhwan fillah, oh semua bid'ah itu memang sesat. Mau kecil, mau besar, mau sedang. Iya. Paham ya? Ya, faqad ballagha al-balaghul mubin. Nabi telah menjelaskan dengan telah menyampaikan risalah dengan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Dakwah Nabi itu tidak tertutup. Nabi itu berdakwah di depan orang, terang-terangan. Kalau yang 3 tahun pertama itu strategi namanya itu, strategi. Tapi jelas buktinya ketika diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, Nabi naik ke Bukit Sofa. Ada yang mengatakan di Jabal Quraisy, memanggil ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, datang ke sini. Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Tidak sembunyi-sembunyi kan? Dan begitu cirinya para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah, tidak ada sembunyi-sembunyi. Jadi faqad ballagha al-balaghul mubin alaihi salatu wassalam, telah menyampaikan semua apa yang diamanahkan dengan penyampaian yang sempurna. Makanya di Haji Wada, di hari Jumat, ya, ketika wukuf di padang Arafah, Nabi mempersaksikan di depan para sahabat, ya Allah, ya wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semuanya? Para sahabat kata iya. Maka dia menunjuk ke langit, ya Allah saksikan, aku telah menyampaikan semua. Ya, sampai 3 kali Nabi mempersaksikan dirinya telah menyampaikan semuanya. Ya. Baik. Waqala alaihi salatu wassalam, juga Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena para sahabat itu ikhwani fillah adalah manusia yang mengamalkan agama dan sunnah secara sempurna. Jadi kalau kita ingin melihat representasi pengamalan Al-Quran dan Sunnah, lihat amalannya sahabat. Lihat amalannya sahabat. Mereka dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Iya. Paham ya? Ya. Dan para sahabat adalah orang yang paling orang yang paling, kalau bahasa kita, rakus terhadap kebaikan. Terhadap apa? Kebaikan. Berlomba-lomba mereka terhadap kebaikan. Coba lihat ketika ada orang, nanti kita bahas, ada orang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Mereka bilang, kami fakir ya Rasul, kami miskin. Nabi melihat memang lusuh pakaiannya, subhanallah, sampai Nabi kasihan kepada mereka. Maka Nabi mengatakan pada sahabat, siapa mau bersedekah, sedekahlah. Maka datang sebagian orang membawa 1 gang kurma, 1 gang makanan. Datang satu sahabat membawa emas 1 kantong besar. Sampai-sampai, emas ini bukan buah jambu. Emas ini dibawa pakai kantong besar, sampai-sampai tangannya mau lepas itu. Dikasih Nabi SAW. Hanya itu para sahabat ingin, ya, mau ikut perang, dilarang oleh Nabi. Tapi kekeh. Akhirnya bergulat 2 orang itu. Saya lebih kuat Rasul. Kata saya lebih kuat. Kata Rasul, kalau begitu bergulat kalian. Siapa yang menang boleh ikut. Subhanallah. Coba Pak. Bergulat tuh. Ya bukan gulat-gulatan Pak. Gulat beneran. Tuh. Itu al-hirsu. Ya. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan. Datang lagi Abdullah bin Haram, kakinya pincang. Ya Rasul, saya ingin perang. Kata Nabi, kakimu pincang, gak bisa perang. Tidak, saya mau pincang. Saya menginjakkan kakiku yang pincang di surga. Itu. Dan saya besok sudah mau kembali ke rumah. Diizinkan oleh Nabi SAW. Setelah itu ditemukan tubuhnya lebih 80 luka. Subhanallah. Itu Abdullah bin Haram. Itu mereka paling senang pada kebaikan. Maka tidak mungkin satu amalan tidak ditinggalkan. Satu amalan tidak diamalkan oleh para sahabat ditinggalkan begitu. Tidak mungkin. Paham ya? Maka ikuti sunnah para sahabat. Yang kata Nabi membadi setelahku, tamassaku biha. Pegang sunnah itu. Ya. Perhatikan hadis ini. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Nabi menyebutkan 2 kali sunnah di sini. Pertama sunnahku. Yang kedua wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, sunnah sahabatku. Berapa kali Nabi menyebutkan sunnah di sini? Dua kali. Seakan-akan sunnah sahabat berdiri sendiri. Sunnah Nabi ada juga. Tapi perhatikan setelahnya. Tamassaku biha. Pegang kuat-kuat sunnah itu. Di penyebutan ini Nabi tidak mengatakan tamassaku bihima. Pegang keduanya. Sunnahku dan sunnah sahabat, enggak. Tapi Nabi mengatakan di sini tamassaku biha. Peganglah sunnah itu. Paham ya? Jadi pelaku di sini cuma satu. Jadi sunnah Nabi, sunnah sahabat itu ya satu. Maka Nabi kata tamassaku biha. Paham ya? Berarti sunnah Nabi, sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Sama. Ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Nah, ini lihat. Gigit sunnah itu, sunnahku dan sunnah para sahabat itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian berhati-hati dengan perkara yang baru. Hadza fihi tahdzirun. Di dalam di sini peringatan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap muhdats itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Ya. Memang sebagian manusia alergi dengar hadis ini, Pak. Baru khotib naik mimbar khutbah, baru baca hadis ini, jangan bilang Wahabi ini. Wahabi ini belum selesai, ini Wahabi ini. Subhanallah. Padahal ini pembukaan khutbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembukaan khutbah terbaik. Ya. Falaysa fil bid'ah syai'un hasanun. Tidak ada dalam kebaikan, tidak ada dalam bid'ah itu kebaikan. Bal kulluha dhalalatun bi syahadati Rasulullah. Semua sesat. Bid'ah semua sesat. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mempersaksikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, berbicara tentang agama berdasarkan hawa nafsu. Ya. Yang dia berbicara Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu, artinya kebenaran. Falladhi ya'ti bi ibadatin aw amalin yataqarrabu bihi ilallah. Siapapun yang mendatangkan satu ibadah, satu amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, walam yakun ma'hu dalilun min kitabillahi wala sunnati rasulih, dan tidak bersamanya dengan satu dalil, bersama dengan dalil baik dalam Al-Qur'an dan sunnah, fa innahu bid'ah, maka dia bid'ah. Perbuatan itu bid'ah, wa huwa dhalalatun wa syarrun, itu kesesatan dan keburukan. Walaysa fihi khairun, tidak ada kebaikan. Kama yazamul mubtadi'atu alladzina yuhditsuna asya' min al-azkar, sebagaimana dikatakan al-bidah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baru, membuat perbuatan-perbuatan baru, membuat zikir-zikir baru. Kan banyak zikir-zikir baru itu, Pak. Salah satunya yang sering dibaca al-maksurat itu zikir-zikir baru tuh. Ya. Yang bukan zikir pagi dan petang ya. Itu al-maksurat yang sering dibaca, ya. Banyak lagi zikir-zikir yang lain. Walaupun itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau dibuat formula baru itu bid'ah juga. Bid'ah, misalkan ya hadis Nabi, la ilaha illallah, tapi kalau dibuat formulasi baru dengan cara baru, teknik baru, itu juga bid'ah. Sebagaimana diingkari siapa? Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari orang zikir berjamaah, dipimpin satu orang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah 100 kali dengan biji batu. Itu bid'ah. Ya. Tapi ahlul bidah mengatakan hadis ini dhaif. Lemah. Mas Bang, biarin aja lah lemah. Menurut mereka. Awil ibadati, atau ibadah-ibadah yang baru. Ya. Banyak ibadah baru, semakin kesini semakin banyak. Sekarang ada namanya salat proklamasi, salat kabinet itu ada. Ya. Belum pernah dengar kan tuh? Salat apa? Salat kabinet ada. Kabinet merah putih, saya nggak tahu niatnya bagaimana. Ya. Tapi awis siang atau puasa. Ya. Ada puasa putih namanya ya. Karena puasanya buka sama sahurnya pakai nasi putih. Ya. Ada itu teman-teman. Saya pernah ketemu orang puasanya begitu. Berapa tahun mas sudah puasa? Sudah 5 tahun puasa. Kalau nggak puasa kapan aja? 5 hari itu aja.
2 hari raya sama tasyrik 3 hari. Dan 5 tahun. Ya, puasa sahurnya bukanya nasi putih dan air putih. Supaya apa Mas? Ya, supaya dapat ilmu laduni kata. Memang dapat ya, tapi dari syaitan. Baik. As-salawat, salawat itu. Nah, sekarang banyak salawat itu. Ya, sedikit-sedikit salawat. Awil ad'iyah atau doa-doa. Awil ayat, atau dzalika atau perayaan haul, perayaan ulang tahun, perayaan tahun baru, Masehi dan Hijriyah, ya, Maulidan, ya, Isra Mirajan, nuzul Quran dan sebagainya, itu semua bid'ah. Ya. Wa yuzunnuna annahu yuqarribuhum ila Allah wa annahu masyrun hadza batin mardudun ala sahibi. Yang disangkanya ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disyariatkan, pada ini semua kebatilan dan tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Ya, amalan itu dikembalikan kepada pelakunya, dia akan nanti dimintai pertanggungjawaban, dia memikul dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Subhanallah. Ya. Fal bid'ah la khaira fiha. Bid'ah tidak ada kebaikan di dalamnya ya. Wala hadasat bid'atun illa rufi'a misluha minas sunnah. Tidaklah terjadi satu bid'ah kecuali sunnah yang semisalnya diangkat. Ya pastilah ikhwan. Kalau orang sudah berbuat, habis sholat sederhana aja, habis sholat istighfarnya panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu. Ini kan bidah. Yang diangkat apa? Ya, sunnah yang diangkat. Dia tidak baca apa? Astagfirullah. Ya kan? Ya, makanya satu bidah yang terjadi akan terangkat bidah yang lain. Wad-dinu kamilun wallillahil hamd, dan agama itu adalah sempurna. Ya, segala puji bagi Allah. Allah memudahkan kita. Kita tidak perlu berkreasi menciptakan cara-cara beribadah, tidak perlu menciptakan cara-cara berzikir. Gampang, tinggal baca, ikuti sunnah Nabi SAW, selesai. Ya. Wal babu maftuh li kulli man yuridul khair ala tariqatir rasul, dan pintu kebaikan terbuka ikhwan fillah bagi orang yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Amma ayyatiya bi asya laysa laha aslun fi kitabillah wala min sunnati rasulih fa hadhihi mardudah. Setiap yang membawa perkara baru tidak dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu tertolak. Walihada ihtamal ulama'u rahimahumullah taala. Oleh karena itu para ulama memperhatikan masalah bid'ah ini. Bitahdziri minal bid'ah, dengan mengingatkan, memperingatkan dari bid'ah. Wallafu fi dzalika muallafatin katsiratan, dan mereka menciptakan, menulis buku yang banyak terkait dengan ini, mutawwalatan wa mukhtasaratan, baik yang kitabnya tebal atau kitabnya tipis. Wa min dzalikal kitab al-i'tisam, di antara kitab itu al-i'tisam, ya, lil Imam Syatibi. Wa iqtida'is siratal mustaqim, dan iqtida' siratal mustaqim li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Taimiyah menulis kitab namanya Iqtida'u as-siratal mustaqim wa mukhalafati ashabil jahim. Itu judul aslinya. Wal ba'isu 'anil inkari wal bid'ah wal hawadits di Abi Syamah, ya. Al ba'is 'al inkar, ini juga karya Abi Syamah. Wa ghairi dzalika min al kutub al mutawwala wa mukhtasara wa kama jaa fi syuruh al ahadits an-nabawiyyah bayanul bid'ah wa tahdzir minha. Jadi kitab-kitab yang ditulis para ulama dan penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis yang memperingatkan tentang bid'ah tersebut. Ya, fal bid'ah syarrun wa ahlu dhalalin. Ya. Bid'ah itu keburukan dan pelakunya adalah pelaku kesesatan. Wa hiya tujaribus sunan, tuharibus sunan. Nah ini. Orang-orang seperti ini memerangi sunnah. Memerangi apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walidzalika tajidul mubtadi'ata yubghiduna sunan wa yuhibbuna al-bid'ah. Kita akan menemukan mereka membenci sunnah dan mencintai bid'ah. Subhanallah. Wa yanshutuna fi ihya'il bid'ah. Mereka semangat menghidupkan bid'ah. Nah, ini sekarang tanggal berapa nanti Maulidan itu? Agustus. Nah, itu masih rayasa sudah digarap itu sama Habib Syekh itu. Akan berselawatan nanti. Saya lihat di pengumuman itu. Yang malam cinta Nabi katanya. Malam cinta Nabi apa? Jadi berselawat bersama Habib Syekh malam cinta Nabi.
Subhanallah, tak boleh itu, ikhwan. Bukan begitu cara cinta mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tanya antum, kita mencintai Nabi itu dalam kerangka iman apa tidak? Kita mencintai karena iman. Berarti cara mencintai kita terhadap Nabi itu harus dibungkus dengan syariat. Paham ya? Harus dibungkus dengan syariat. Kenapa? Karena ini perintah agama. Perintah agama, mencintai Nabi itu perintah dari agama. Jadi kita tidak boleh mencintai asal mencintai saja. Iya. Buat salawat banyak-banyak diamalkan. Itu bukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wa idza ja'atis sanah takasalu wa idza ja'atis sunnah takasalu wa saqlat alaihim sunnah. Kalau datang sunnah kepadanya dia bermalas-malasan. Ya. Bermalas-malasan. Ya. Dan berat bagi mereka. Maka coba lihat ikhwani fillah. Kalau perayaan-perayaan Maulid itu ramai, penuh masjid. Subuhnya kosong. Padahal yang mana sunnah? Sunnah itu salat berjamaah. Ya. Hadza syai'un ma'rufun fi anil mubtadi'ah annahum la yanshutuna illa fil bid'ah wa mawasimil bid'ah. Ini ma'ruf di tengah-tengah mereka ya. Mereka tidak akan semangat terhadap sunnah. Yang semangat pada apa yang semangat perkara bid'ah dan musim-musim bid'ah. Nah, itu. Amma sunan fa innahum min aksalin nasi anha, bahkan mereka paling malas terhadap sunnah. Ada aja bantahannya. Ya. Kenapa celananya isbal? Yang penting enggak sombong. Jangan Pak, yang penting enggak sombong. Daripada cingkrang tapi sombong. Jadi lebih parah lagi berdalil ini. Daripada cingkrang tapi sombong. Subhanallah. Ya. Kenapa enggak jenggotan? Daripada saya pelihara jenggot cuma 2 batang. Nanti kayak tusuk sate. Ada aja bantahannya kan? Subhanallah. Ya. Kalau Kiai saya bilang kalau kamu diperintah banyak bantahannya, bilang aja enggak mau. Selesai masalah. Tuh. Wa hadza uqubatul lahum min Allah. Ini hukuman dari Allah untuk mereka. Ketika mereka menolak sunnah, maka mereka ditanamkan kebencian terhadap sunnah. Kecintaan terhadap bid'ah. Li'anna man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa meninggalkan kebenaran diuji dengan kebatilan. Ya. Fal bid'ah la yutasahalu fi sya'niha abadan. Bid'ah itu tidak boleh diremehkan. Ya. Walaupun kecil selamanya. Ya bid'ah. Ya. Jangan pernah berubah. Li'anna khatarun 'ala dini wa khatarun 'alal muslimin, membahayakan agama seseorang dan membahayakan kaum muslimin. Wa bihadza yazulu ad-dinu syai'an fa syai'an. Dengan adanya bid'ah, maka agama itu hilang sedikit demi sedikit. Itu Pak. Coba bayangkan kalau enggak ada Ahlussunnah yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, subhanallah. Bisa dibayangkan ikhwan, betapa kacaunya ini agama ini. Betapa kacaunya apa? Agama ini ikhwan, subhanallah. Batahillu mahallal bid'ah. Mereka menempati posisinya. Posisi sunnah ditempati apa? Bid'ah, ya. Menggantikan posisi sunnah, ya. Wa hadza ma yuridu syaitan li bani Adam. Dan inilah yang dikehendaki syaitan. Yuridu an yuzahzihahum an syari'ati ila al-bid'ah. Syaitan berusaha untuk menjauhkan manusia dari syariat, ya, dari syariat menuju kepada bid'ah. Wa hadza ma yuriduhu syayatinul insi wal jin. Ini yang dikehendaki syaitan dari manusia dan jin. An yuzahzihun nasa anis sunan ilal bid'ah. Nah, itulah syaitan. Maka Nabi mengatakan kan, Nabi membuat garis lurus, ya. Kata Nabi, hadza sabili. Hadza sabilillah, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian buat garis-garis sampingnya banyak. Ya. Ini sabilul syaitan, ini jalannya syaitan. Tidak ada satupun jalan kecuali di atasnya ada dai yang mengajak kepadanya. Itulah apa? Syayatinul insi wal jin. Ya. Hadza wajhu kauni bid'ah asyaddu minal kabir. Inilah sisi kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar tidak akan menghilangkan Islam. Tapi kalau bid'ah bisa menggantikan posisi Islam, posisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faham ya?
Baik. Selesai pembahasan dalil yang pertama. Jadi kenapa bid'ah itu bahaya? Pertama, ini kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, al-qaulu ala Allahi wala Rasul bila ilmi, mengucapkan berkata terhadap Allah dan Rasul tanpa ilmu. Bid'ah itu tanpa ilmu semua, ikhwan. Ya. Ya. Dan selanjutnya tentu ini membahayakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mematikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu menjatuhkan manusia kepada kesesatan yang berakhir pada pada neraka jahanam, waliyazbillah. Walaupun tidak boleh dipastikan ya pelaku bid'ah itu pasti mensegerakan, tak boleh. Ya. Karena mereka masih ada sisi-sisi yang dengannya Allah bisa mengampuninya. Ya. Karena masih memiliki tauhid di dalam artinya, kecuali bid'ahnya mengeluarkan dari Islam, seperti bid'ahnya orang-orang Syiah. Bid'ah orang-orang Syiah itu mengeluarkan daripada Islam. Tawaf di kuburannya Husain, Ali, mengatakan labbaik ya Husain, ini syirik semua. Ini syirik besar. Syirik apa? Syirik besar. Labbaik ya Husain, syirik besar. Karena itu hanya khusus panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Ini labbaik ya Husain, ini syirik besar. Baik. Kemudian liqaulihi ta'ala, belum selesai ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menduakannya, dan Allah mengampuni selainnya. Ya. Al bid'atu qad takunu syirkan. Ini. Kadang-kadang bid'ah itu menyebabkan orang terjatuh pada kesyirikan. Ya, seperti bid'ahnya siapa? Bid'ahnya orang-orang Syiah, bid'ahnya orang-orang yang tawaf di kuburan. Ya, bid'ahnya orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Itu bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam. Karena itu syirik. Wa qad takunu duna dzalika. Kadang juga tidak tidak syirik. Wa hiya aqsamun. Ya, ini banyak pembagian bid'ah itu. Ada tingkatan-tingkatannya, minha bid'atun syirkiyatun tukhriju minad din. Bid'ah syirik yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam, kadu'ai ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Wal istighosati bil amwat, minta pertolongan kepada penghuni, kepada orang-orang yang mati. Wa dzabhi lil kubur, menyembelih untuk penghuni kuburan atau kuburan tersebut. Fa hadhi bid'atun syirkiyatun la yaghfiruha Allah illa bitaubah. Ini syirik, ini bid'ah syirik yang tidak diampuni kecuali dengan taubat. Wa idza mata al-insanu 'alaihi fa huwa mukhallad fi nar. Kalau mati di atasnya, di atas bid'ah syirkiyah ini, mukhallad fi nar, kekal di neraka. Karena firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wasyirku ibtida'un. Syirik itu bid'ah, ya. Lianna Allah Jalla wa Ala khalaqal khalqa li ibadatihi. Kenapa syirik itu bid'ah? Karena dasar penciptaan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'abidu ma'ahu ghairahu, kalau orang itu menyembah Allah, pada saat yang sama menyembah orang lain, menyembah makhluk yang lain, kuburan dan sebagainya, faqad ahdatsu fi dinillahi ma laysa min. Dia telah berbuat bid'ah, perkara baru dalam agama Allah yang bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita hanya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat yang lain, menyembah yang lain, berarti dia membuat perkara baru. Maka orang-orang Mekah dulu, ya, Bani Khuza'ah itu yang berkuasa di Mekah setelah kabilah Jurhum, ya, Jurhum, mereka terusir dikalahkan dengan kabilah Khuza'ah. Khuza'ah ini orang-orang taat dulu. Kemudian datang Amr bin Luhai yang membuat bid'ah dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang Arab mengatakan dulu, Anda berbuat bid'ah karena Anda membawa patung-patung dari Suriah, dari Syam sana, dibawa ke Ka'bah untuk disembah, diperintahkan kepada kaumnya untuk menyembah. Maka kaumnya mengatakan, kamu berbuat bid'ah. Maka agama ini lurus, tauhid. Kemudian mereka membuat perkara baru, ya, membuat sembah-sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah, tapi bid'ah syirkiyah. Paham ya? Ya. Kita selesaikan. Ya. Wa hadza azamul bid'ah, dan ini bid'ah yang paling besar, syirik. Wa syirku azamul bid'ah wal iyaz billah. Ini syirik yang paling besar, wal iyaz billah, li'annahu syar'u dinin.
lam ya'zan bihillah wa la yard. Karena apa? Kenapa syirik ini, kawan? Syirik yang paling besar, apa bid'ah yang paling besar? Karena mereka membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Kenapa Allah tidak izinkan? Karena yang berhak membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu menyampaikan. Maka agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abu Dzuri mengatakan ar-risalatu minallah. Risalah itu dari Allah. Ya. Risalah dari wan nabiyyu yuballigh wal balagh wal rasul menyampaikan, wa alaina taslim, kita terima. Itu. Baik, kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baik, kita masuk ke pendalilan yang ketiga dari pembahasan ini. Dalil yang kedua tadi bahwa bid'ah itu ada yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam, dari Islam, yaitu bid'ah syirkiyah. Ini juga menunjukkan bahwa bid'ah itu sangat berbahaya dalam agama ini, membahayakan hidup seseorang, bukan hanya di dunia tapi di hari kiamat kelak. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudhilla an-nasa bighairi ilmin. Siapakah yang lebih zalim? Faman azlam, siapakah yang lebih zalim? Berarti ini kezaliman yang paling tinggi, kezaliman yang paling tinggi. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiban, yang mengada-ngada baik secara ucapan maupun perbuatan, 'ala Allahi kadhiban, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah itu bagian daripada iftira'un 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Liyudillan nasa bighairi ilmin, agar menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini juga menunjukkan bahaya dari perbuatan bid'ah. Bahwa bid'ah itu salah satu bentuk kezaliman yang paling tinggi. Disebabkan apa? Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dunia saja, ikhwan, dalam kehidupan sosial kita berdusta atas nama seseorang itu bisa dipenjara. Ya kan? Bisa dipenjara. Maka ini berdusta atas nama Allah dan Rasulnya lebih bahaya lagi. Mestinya 2 kali lipat dipenjara itu. Ya. Maka dulu, di zaman dulu, ikhwan fillah, pelaku bid'ah besar itu kadang ya ada yang dipenggal lehernya, ada yang dipenjara, ada yang diusir dari negeri, diasingkan, ada. Karena memang merusak tatanan sosial, merusak kehidupan beragama. Ya. Seperti Umar bin Khattab yang pernah kita bahas dalam kitab Aqidatus Ashabil Hadis. Ada orang yang bertanya tentang ayat-ayat. Kemudian Umar mengatakan, di otakmu yang disyubhat ini. Maka dicambuk pakai pelepah kurma 100 kali. Ya Umar bin Khattab, badannya besar, nyambuk. Bukan kayak kita nyambuknya. Kemudian dipanggil lagi, masih ada, dicambuk lagi, masih ada syubhat di otakmu, dicambuk lagi. Setelah itu diusir ke negeri Kufah di Irak sana. Ya. Dia menulis surat pada gubernur, orang ini asingkan, jangan diajak bicara. Gitu. Setelah dilihat beberapa waktu, syubhatnya hilang, baru dikembalikan. Nah, seperti itu. Kalau sekarang dikasih panggung, nah itu Pak. Dikasih apa? Dikasih panggung. Maka dakwah sunnah malah yang dibubarkan.
Memang beginilah zamannya. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai aneh dan akan kembali aneh. Dulu itu likillatihi, dikatakan aneh karena sedikit umat Islam. Baru Nabi SAW, para sahabatnya sedikit. Kalau sekarang banyak, tapi mereka tidak mengenal sunnah Nabi SAW. Sehingga yang bid'ah menjadi sunnah, sunnah menjadi bid'ah. Subhanallah. Maka ini bentuk, salah satu bentuk atau sisi lain dari bahayanya bid'ah. Karena ini kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa min wujuhi, di antara alasan kenapa bid'ah itu asyaddu minal kabair, ya. Kaunul bid'ah, wa min wujuhi kaunil bid'ati syarran minal kabirah, ya. Di antara alasan kenapa bid'ah lebih jelek, lebih bahaya daripada dosa besar, annal mubtadi'ah, bahwa pelaku bid'ah yang membuat bid'ah yaftari 'ala Allahil kadhiba, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Coba bayangkan, ini mimpi ini baik, ini begini. Saya mimpi ketemu Rasul. Bahkan yang mengatakan mimpi ketemu Allah, ini kan dusta. Karena mimpi itu tidak pernah jadi dalil, ikhwan. Mimpi yang jadi dalil itu mimpinya Nabi dan para Rasul yang lain. Mimpi kita tidak pernah bisa jadi dalil. Tidak bisa jadi dalil. Mimpinya Abu Bakar saja ada yang salah, disalahkan Nabi, nggak benar ini. Ini benar. Ini Abu Bakar yang jadi masuk surga. Apalagi mimpi kita. Tidur, sebelum tidur nggak berdoa. Mimpi ketemu dapat pahala, apa dapat amal, dari mana ceritanya? Nggak ada ceritanya seperti itu. Ya. Ya. Mimpinya kesiangan lagi. Ya setelah subuh tadi malam mimpi dapat pahala, dapat amalan, dari mana? Ini apa? Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama orang saja nggak boleh, Pak. Ya. Bisa dikenal undang-undang pencemaran nama baik. Wa yaqul, dia mengatakan hadza syar'un, ini syariat, ini syariat. Ini baik, ini amalan. Subhanallah. Hadza dinun, ini bagian daripada agama. Wa hadza fihi ajrun wa thawabun, Anda baca ini ada pahala. Orang mengatakan siapa yang membaca salat nariyah begini dapat pahala ini. Dari mana? Pahala itu perkara gaib kan, ikhwan. Baca satu kul huwallahu ahad, satu kali huwallahu ahad, dapat pahala sepertiga Al-Quran. Dari mana kita tahu ini? Sepertiga Al-Quran pahalanya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi, wahyu. Ya kan? Siapa yang sholat di Masjidil Haram dapat balasan 100.000 kali. Siapa yang bilang begini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia mengatakan Anda baca salawat ini dapat ini. Subhanallah. Dia berdosa atas nama Allah Subhanahu Ta'ala. Bahaya ke tidak? Bahaya, ikhwan. Ya, menipu orang. Siapa yang ada juga saya pernah baca itu. Siapa yang menghidupkan 3 malam, habis isya sampai subuh, yaitu 2 malam Idul Adha, Idul Fitri, tidak tidur sampai subuh, berzikir dan sebagainya. Kemudian malam nisfu Sya'ban, nanti di kuburannya ketika padang mahsyar sudah ketika dibangkitkan dari kuburan, langsung terbelah kuburannya, langsung terbang ke surga. Langsung terbang ke surga. Subhanallah. Ini dusta apa tidak? Dusta, ikhwan. Dari mana ceritanya? Enak sekali amalannya itu. Saya pun mau. Saya mau. Cuma ini dusta namanya. Pahala itu perkara gaib, ikhwan fillah. Dosa juga perkara gaib. Dari mana ceritanya? Dia mengatakan Mi'raj ketemu Allah 70 kali dalam sehari. Wah, luar biasa. Ini dusta semua. Ya. Wa hadza fi ajrun wa thawab fa huwa yaqtari 'ala Allah al-kadhiba bi khilafil 'asi. Ini mereka berdusta atas nama Allah. Kebalikan dengan orang yang berbuat maksiat. Fa innahu la yaddai anna hadza din. Pelaku maksiat tidak mengatakan ini agama.
Dia nggak pernah mengatakan ketika main kartu judi, tidak pernah mengatakan ini bagian agama, tidak pernah. Dia tahu ini dosa. Ya? Li'annahu ya'rifu annahu 'asim. Dia paham, dia berdosa, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang bermaksiat, dia mengatakan ini syariat, ini pahala dan sebagainya. Ada yang mengatakan siapa yang menginfakkan hartanya untuk menghidupkan Maulid Nabi, nanti akan dibangkitkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Banyak sekali, Pak. Subhanallah. Ini dusta. Apa? Dusta. Amal mubtadi' fa huwa yaftari 'ala Allah al-kadhiba haitsu yaqul, mereka berdusta atas nama Allah ketika mengatakan inna hadza minad din, ini bagian daripada agama yang saya ucapkan katanya. Wa inna hadza yuqarribu min Allah, ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Ya. Begitu. Mendekatkan apa kepada Allah. Summa innal asi la yuqtada bi. Ya. Ini perbandingan ya antara maksiat dengan bid'ah. Kalau orang yang bermaksiat tidak diikuti, Pak. Gitu? Balin nasu yazummunahu. Manusia bahkan mencelanya. Bi khilafil mubtadi'. Berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah, fa innahu yaqtadi bihi nasu wa yatabbanuna bi bid'ati. Manusia mengikutinya dan menjadikan bid'ahnya sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan banyak ikhwan fillah. Ya, saya pernah lihat ada orang yang ceramah begini. Siapa yang membaca salawat Fatih 100 kali sehari dipastikan masuk surga. Kaget saya. Enak sekali, gampang kali. Nah, beberapa kali ketemu saya ketemu orang itu. Mulanya komat kamit. Saya mungkin ini baca salawat Fatih kayak ini. Dan mereka begitu, ikhwan fillah. Ya. Coba antum lihat, kalau ada orang yang ada amalan tertentu habis sholat dia mundur, dia berzikir, itu bisa dipastikan itu ikhwan, walaupun tidak 100%. Itu pasti amalan-amalan dari gurunya itu yang tidak sedang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena kalau sunnah itu zikir-zikir yang kita baca itu kan kapanpun kita bisa. Ya Pak? Tapi kalau dia mengambil waktu khusus di pojok sana baca berzikir dengan tertentu, pasti itu zikir yang didapatkan dari gurunya, itu mungkin zikir bid'ah itu. Ya. Paham ya? Kalau anak-anak zikir yang kita baca dimanapun, yang penting bukan di kamar mandi, ya kan? Ya. Baik. Fahuwa syarrun min murtakibil kabirah, lebih buruk daripada pelaku dosa besar, ya, seperti berzina, bunuh khamr dan sebagainya. Faman azlamu mimman iftara Allah kadziban liyudilla an-nas bighairi ilmin. Ya. Li'annahum yattabi'unahu khususan idza kana lahu nasibun minal ilmi. Ya. Jadi orang-orang seperti ini ya membuat kedustaan sama Allah diikuti oleh orang. Ya. Diikuti oleh orang karena disangkanya dia ini punya ilmu. Ya. Paham ya? Disangkanya punya ilmu ya, orang tertipu lah dengan banyak zikir, padahal zikir bukan zikir sunnah. Pakaiannya mana lagi tasbihnya panjang aja. Subhanallah ya. Baik. Au indahu ibadatun wa tuqa wa wara'u. Disangkanya dia ahli ibadah, punya ketakwaan, punya wara'. Wara' itu zuhud. Jadi orang tertipu, wah, subhanallah, ini ahli ibadah. Seperti Abdullah bin Karam. Abdullah bin Karam ini ahli sufi, ahli ibadah di kalangan sufi, tapi ahli bidah, pakainya kusut, saking zuhudnya, orang tertipu Pak, tertipu. Tapi ketika datang ke kajiannya, majelisnya Husain bin Imran, ditanya Anda siapa? Oh ini Abdullah bin Karam. Siapa dia? Begini. Oke duduk. Kamu sering ditanya, kamu pernah sering datang ke majelis hadis-hadis yang lain? Tidak pernah. Oke, baca syahadat. Disuruh baca syahadat. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah, shinnya menjadi sin, alifnya menjadi ain. Nah, itu. Kata Husain bin Imran, ini keluarkan orang dari negeri ini. Asingkan orang ini dari negeri ini. Orang ini dipenjara 8 tahun mempertahankan akidah sufinya coba. Orang banyak tertipu karena dia kelihatan ahli ibadah, dia kelihatan punya ketakwaan, dia kelihatan punya apa? Wara', zuhud terhadap dunia. Nah, begini. Padahal mereka berdusta atas nama Allah. Itu Abdullah bin Karam itu jelas, itu terkenal, dicatat dalam buku-buku sejarah, termasuk orang-orang yang menyesatkan.
Fannasu yaktaruna bih, manusia tertipu dengannya. Wa yaktaduna bih fi bid'ah, dan mengikutinya dalam bid'ahnya. Maka orang itu dilihat amalannya, ikhwan. Ketika ditanya Imam Syafi'i, bagaimana menurut Anda terhadap orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air? Kata Imam Syafi'i, jangankan berjalan di atas air, bisa terbang ke langit. Maka ukuran amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena sahabat nggak ada yang terbang. Ya kan Pak? Nggak ada yang terbang. Kalau berjalan di atas air ada. Menyeberangi laut itu dengan naik kuda. Ada itu. Ya, subhanallah. Bi khilafiz zani, ya. Berbeda dengan orang-orang yang berzina, wa syaribul khamr. Ya, bi khilafiz zani wa syaribil khamri. Peminum khamr, fa hadhi kabairu, ini semua dosa besar. Wan nasu la yaktaduna bi fa'il, manusia tidak mengikutinya. Bal yamkutuna wa yadhummuna, membenci dan mencelanya. Fa hadza aidan min wujuhi kaunil bid'ati syarran min al-kabirah. Jadi di sini ada dua kenapa bid'ah lebih bahaya. Pertama, dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diikuti oleh orang karena disangkanya itu ilmu. Berbeda dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak diikuti oleh orang. Ya. Karena mereka tahu itu dosa. Cuman karena kalah dengan hawa nafsu, akhirnya mereka terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ahlul bidah dinikmati, Pak. Kenapa kalau konser salat banyak? Karena nikmat. Ya toh? Siapa yang dari geleng-geleng kepala? Ya kan, Pak? Iya. Senang, hawa nafsunya terpenuhi, gini-gini tangannya pakai handphone, lampu dimatikan, handphonenya dinyalakan begini-begini tuh. Sebelumnya dikasih kadro, ya senang lah Pak, senang. Iya, karena sesuai dengan hawa nafsu. Maka orang yang berbuat bidah itu nggak capek dia, karena senang. Walaupun sia-sia amalannya. Baik, kita lanjut pada dalil berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumil qiyamah. Ini juga dalil ini menunjukkan dosa besar, bahayanya bidah. Ya, liyahmilu, karena ucapan mereka atau perbuatan mereka menyebabkan liyahmilu awzarahum, menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna, kamilatan yaumil qiyamah. Jadi dosa bid'ahnya dia pikul sendiri. Seluruh dosa bid'ahnya dia pikul sendiri. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan dosa-dosa orang-orang yang ia sesatkan di atas tanpa ilmu. Dia disesatkan tanpa ilmu, maksudnya. Disesatkan tanpa ilmu, ya. Ala sa'ama yazirun. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Jadi dia membawa dosa bid'ah itu sendiri, kemudian dia memikul dosa-dosa yang orang lakukannya. Subhanallah. Subhanallah. Gak bisa dibayangkan itu, ikhwani fillah. Ya. Berjuta-juta orang yang mengamalkannya. Contoh seperti pengikut Naqsabandiyah, itu puluhan juta di dunia. Nah, pencetusnya nanti mikul semua dosanya itu. Satu orang aja kita belum tentu bisa pikul. Ini subhanallah. Ya. Nanti hisabnya bagaimana itu? Ya kan? Di Indonesia aja perkara ijazah saja 8 tahun nggak selesai. Bagaimana nanti kita di akhirat dihisab? Satu bitokoh yang muddal basar. Muddal basar yang lebarnya, panjangnya sejauh pemandangan mata. Subhanallah. Dicek satu-satu. Allah menghasabna hisaban yasir. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Ya. Ini wa kadzalikal mubtadi yatahammalu wizrahu. Demikian juga pelaku bidah membawa dosanya. Wa wizra man iktada bihi yaumil qiyamah, dan dosa-dosa yang mengikutinya. Li'annahu qudwatun yaqtadi bihi nas, karena dia contoh yang buruk diikuti manusia. Yazunnuna annahu ala haqqin, mereka menyangkanya di atas kebenaran. Au fi'lahu amalun thayyib, atau amalan yang baik, khususan idza kana yad'u ilal bid'ati wa yuhassinuha. Ya, lebih khusus lagi kalau dia mengajak kepada bid'ahnya dan memperindahnya. Subhanallah.
fa innahu yatahammalu wizrahu wa wizra man iqtada bihi wattaba'ahu. Dia memikul dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Subhanallah. Wa hadza khatarun azimun, ini bahaya yang sangat besar. Wa huwa khatarul bid'ah wal muhdatsat, ini bahayanya bid'ah dan muhdatsat. Wa kam min bid'atin intasharat fin nasi wa tawarasuha jilan ba'da jilin. Dan betapa banyak bid'ah yang tersebar di tengah-tengah kita, diwarisi dari generasi ke generasi. Bisababil mubtadi'il awal alladhi ikhtara, disebabkan pelaku bid'ah yang pertama, diwariskan kepada orang. Dan tentu syaitan menyebarkan itu, ikhwan, membantu menyebarkan. Ya. Wa yakunu alaihi nasibun min asimin kulli man ittaba', maka dia dapat bagian setiap dosa yang dilakukan oleh pelakunya sampai dia meninggal dikubur beribu-ribu tahun setelah itu, dan setiap yang mengamalkannya dia mendapatkan limpahan dosa. Subhanallah. Alaihi mislu auzari, dia mendapatkan dosa seperti pelakunya. Kalau pelakunya 100 dosa, dia juga dapat 100, Pak. Subhanallah. Fal mubtadi'atu yahmiluna auzarahum yaumal qiyamah kamilatan yaumal qiyamah, dibawa dengan sempurna. Kan dia membawa dosa dosa bid'ah yang dia lakukan dan orang yang lakukan tanpa dikurangi. 100 orang melakukannya, dapat 1000 dosa, dia dapat 1000 dosa. Enggak dikurangi. 999 enggak. Lengkap. Ya. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan dosa-dosa orang yang disesatkannya. Ala sa'a ma yazirun. Buruk sekali apa yang mereka pikul. Nasallallahu al-afiyah. Fahadha fihi tahdhiru minal bid'ah. Ini ada peringatan dari bid'ah. Jadi ikhwan, bid'ah itu bukan perkara kecil. Sekali lagi bukan perkara kecil. Ya. Masih mending, bukan masih mending ya. Ya kalau dibanding dengan maksiat, ya tentu lebih berat bid'ah. Ya tak? Subhanallah. Ya. Wa annahu yalhaqu sahibahu ismun kabirun akbaru min ismihi fi nafsihi. Ya, pelaku dosa besar, pelaku bid'ah ini akan mendapatkan dosa dari orang yang mengerjakannya. Bahkan dosa yang mengerjakannya lebih besar daripada dia sendiri. Dia kan sendiri satu orang. Kalau 1000 orang yang mengerjakannya, dia pikul semua. Subhanallah. Bal kullu man amila bihadil bid'ah, semua yang mengamalkan dia bertanggung jawab. Fa innahu yalhaqu sahibahu al-awwal, pelaku pertama mendapatkannya. Summa ismu man amila bihadza, dosa yang dikerjakannya. Subhanallah. Subhanallah. Walihada jaa fil hadits, oleh karena itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha. Tidaklah terbunuh satu jiwa dengan kezaliman. Tidaklah satu jiwa terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama, yaitu Qabil. Ya. Itu mendapatkan bagian dari dosanya disebabkan darah yang tertumpah tanpa hak. Sekarang berapa miliar orang yang terbunuh tanpa hak? Qabil ini mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia yang menciptakan pertama. Dia menjadi contoh yang pertama, diikuti orang. Subhanallah. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dia yang pertama memberi contoh tentang pembunuhan. Li'annahu qatala akhahu zulman wa udwanan, dia membunuh saudaranya dengan zalim dan dengan melanggar, ya, pelanggaran. Wa huwa awwalu man sannal qatl. Lidzalika kullu man qatala nafsan bighairi haqqin, karena siapapun yang membunuh jiwa tanpa hak, yalhaqu ibnu Adam al-awwala, ya, ibnu Adam al-awwali, ya. Bentar. Ibnu Adam al-awwala ya. Ibnu Adam al-awwala kiflun, dia mendapatkan bagian. Ai nasibun kabirun min damiha, bagian dari dosa akibat tertumpahnya darah tanpa hak. Wal iyaz billah. Waliyadu billah. Jadi korban perang dunia 1, perang dunia 2, apalagi
itu dapat dosa siapa? Qabil ini mendapatkan bagian dosa. Maka ikhwan, bid'ah itu tidak boleh kita main-main di dalamnya. Kita betul-betul berusaha untuk komit di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dunia itu terlalu pendek untuk kita main-main dalam perkara ini. Maka dalam agama nggak ada main-main. Termasuk dalam menyampaikan agama tidak boleh main-main. Nggak ada lucu-lucuan kayak stand up comedy. Nggak ada. Ya, agama. Usia kita terlalu pendek untuk hal-hal tersebut. Kita gunakan untuk hal yang lebih baik daripada itu. Perbanyak zikir, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan la na'rif ay istighfar yuqbal. Wa bihi nazalatir rahmah. Kita tidak tahu istighfar mana yang diterima Allah dan dengannya rahmat turun. Maka perbanyak istighfar, perbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menjatuhkan kepada kesesatan. Baik. Kita enggak usah pertanyaan ya. Ya. Ya, saya juga harus cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.